Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lati Fitri dengan NIM 2020-1205 akan mempresentasikan tentang fungsi staffing untuk memenuhi tugas manajemen pengantar. Yang pertama, definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing ada 7, yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam jumlah maupun mutu tenaga kerja. Yang kedua yaitu penarikan. Penarikan adalah penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga adalah seleksi. Seleksi adalah mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat adalah pengenalan dan orientasi. Melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima yaitu pemberian harapan jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir. Memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM ada 4. Yang pertama, kebutuhan masa depan. Yang kedua, keseimbangan masa depan. Yang ketiga, pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Dan yang keempat adalah pengembangan. Sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar. Sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penetaran atau upgrading, dan teman atau sanak famili karyawan sendiri. Sumber dari luar meliputi pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, pengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber lain. Selanjutnya ada seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar yaitu ada 2, metode gawang berantai dan metode kompensatori. Metode gawang berantai adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua adalah metode kompensatori, adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh metode kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Sipin Maru. Selanjutnya ada pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman sekerjanya. Selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Latihan dan pengembangan ada 2, yaitu metode pelatihan di tempat kerja dan metode pelatihan di luar tempat kerja. Pelatihan di luar tempat kerja meliputi 1, self-study, yang kedua tugas belajar, yang ketiga upgrading, yang keempat magang, yang kelima coaching, 6 perputaran jabatan, ke-7 permainan peranan, 8 seminar rapat, dan yang ke-9 festival school. Selanjutnya ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi ada 3, yaitu uang, natura, dan kenikmatan. Jika uang meliputi gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Natura meliputi beras, gula, kopi, minyak, dan obat. Jika kenikmatan meliputi fasilitas rumah, kendaraan, dan kesehatan. Pengembangan karir dan penghargaan. Promosi adalah
Usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan promosi ada dua, yaitu mengisi jabatan yang lowong dan memotivasi pegawai. Syarat promosi ada dua, yaitu ada formasi dan berprestasi menonjol. 3 macam prinsip promosi yaitu 1. Dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Dasar senioritas adalah mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Yang terakhir, dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili. Transfer. Yang dimaksud dengan transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu karena permintaan sendiri dan karena pimpinannya. Yang pertama yaitu permintaan sendiri, meliputi merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, dan yang terakhir adalah terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Jika dari pimpinannya, yaitu 1. Pegawai kurang cakap melakukan pekerjaan yang sekarang dipegangnya. Yang kedua, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK atau pemberhentian pegawai adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawan. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah permintaan sendiri, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga, pegawai meninggal dunia. Dan yang keempat adalah telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama. Yang terakhir ada tujuan pensiun. Tujuan pensiun ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang terakhir adalah posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.